Selamat datang kembali di kebaktian Minggu Evination Yogyakarta pada hari ini tanggal 19 Januari tahun 2025. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan seri khotbah The Cross yang menjadi tema sepanjang tahun 2025 ini. Kita akan belajar selama 6 minggu dan kita ada di minggu kedua. Minggu yang pertama ada di minggu lalu, saudara bisa menyaksikan di live streaming kebaktian Ebenezer Jogja minggu yang lalu. Dan kita sudah belajar tentang Nikodemus dari seorang pengikut yang sembunyi-sembunyi, yang bertanya tentang Yesus sembunyi-sembunyi pada malam hari, tapi kemudian dia menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, dan bahkan ketika Yesus mau dikuburkan, dia membawa minyak, mir, dan cendana, dan rempah-rempah untuk mengawetkan dalam prosesi penguburan mayat Yesus pada waktu itu. Nah, minggu kedua ini kita akan belajar tentang the crowd atau kerumunan orang yang ada di sekitar peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Teksnya diambil dari Markus pasal 15 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks teks yang tadi kita baca tadi direkam oleh Injil Markus tentang peristiwa penyaliban Yesus Kristus pada waktu itu di bawah penghakiman Pontius Pilatus. Dan pada waktu itu bertepatan dengan hari Paskah orang Yahudi, yaitu peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan pada hari raya Paskah orang Yahudi pada waktu itu, ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi yang menjajah orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu, untuk melepaskan tahanan sebagai bentuk mereka mengambil hati jajahannya. Nah, dalam ayat 6 dikatakan, pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Tiap hari raya dalam teks tadi mengacu kepada Paskah Yahudi, sebuah perayaan penting Yahudi yang memperingati pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, konteks ini penting karena Paskah Yahudi merupakan masa yang penuh semangat nasionalisme dan makna keagamaan yang besar, dan pembebasan seorang tahanan selama perayaan ini merupakan isyarat simbolis pembebasan yang menggemakan tema kebebasan dan pembebasan yang melekat pada perayaan Paskah Yahudi. Nah, pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Nah, karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu ketika proses penyaliban Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi yang sama, yang menyambut Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem. Mereka menyambutnya dengan gembira, dengan tangan terbuka, pada saat ia memasuki kota Yerusalem. Ini direkam di Markus pasal 11. Dan kemungkinan besar adalah orang banyak yang sama juga, atau the crowd ya, yang menyerukan penyaliban Tuhan Yesus pada beberapa hari kemudian. Mereka memilih Barabas, pembunuh, pemberontak yang membunuh, daripada Yesus, domba Paskah yang telah membebaskan mereka dari membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Ya, tragis sekali ya, pada waktu itu kerumunan orang banyak justru memilih Barabas, pembunuh, pemberontak, yang sebenarnya
mereka lupa bahwa pada perayaan Paskah pada waktu itu, mereka harusnya mengingat kembali peristiwa Israel keluar dari Mesir, perbudakan yang terjadi, dan di situ ada korban domba yang dikorbankan dan darahnya di eh, ditandai di depan pintu-pintu orang Israel sehingga malaikat maut melewati setiap ada rumah yang bertanda darah domba tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang Yahudi ini yang menuntut penyaliban Tuhan Yesus, mereka lupa bahwa domba Paskah yang dikorbankan waktu bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, perbudakan Mesir, itu ada di depan mereka. Yesuslah menjadi domba Paskah itu yang kemudian dikorbankan, tetapi mereka memilih, sangat tragis, mereka justru memilih Barabas. Lebih daripada domba Paskah yang kemudian akan dikorbankan, domba Paskah itu adalah Yesus sendiri, anak Allah, domba Allah, yang dikorbankan untuk menebus dosa mereka. Nah, pertanyaannya, akankah kita tetap mengikuti Tuhan Yesus meskipun dia tidak seperti yang kita harapkan? Orang-orang Yahudi tadi yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah orang-orang yang sama yang kemudian menuntut penyaliban Yesus Kristus. Nah, kenapa mereka bisa berubah dari tadinya menyambut Yesus ketika masuk ke Yerusalem, kemudian berubah menuntut Yesus untuk disalibkan? Ternyata mereka kecewa. Mereka mempunyai harapan bahwa Raja Yahudi, Juru Selamat, itu akan membebaskan mereka dari tawanan, dari penindasan Roma atau orang-orang kerajaan Romawi. Tetapi harapan mereka tidak terpenuhi. Justru yang mereka harapkan menjadi juru selamat secara politik itu ternyata tidak berdaya. Nah, dari hati yang gembira dan menyambut Yesus berubah menjadi hati yang penuh dengan kebencian, hati yang kecewa, dan hati yang menuntut penyaliban Tuhan Yesus. Pertanyaannya, akankah kita tetap mengikuti Tuhan Yesus meskipun dia tidak seperti yang kita harapkan? Dalam Markus 15:29-30 dikatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Nah, orang-orang ini yang tadinya menyambut Tuhan dengan sukacita berubah menjadi kecewa. Mereka menyerah ketika Kristus yang mereka bayangkan tidak muncul seperti yang mereka harapkan. Apa kalau Bapak Ibu Saudara-saudari coba ingat kembali apa momen harapan saudara yang kemudian berbalik belakang dengan kenyataan yang Anda hadapi? Apa momen di mana saudara-saudari berdoa, berharap, beriman, dan percaya, tapi kemudian kenyataan yang dia hadapi justru berbalik belakang dengan apa yang saudara imani dan saudara percaya? Apakah Anda, saudara-saudari, tetap mau mengikuti Tuhan Yesus meskipun kenyataan yang saudara-saudari hadapi berbalik belakang dengan apa yang saudara imani karena ikut Tuhan Yesus? Apakah kita tetap mengikuti Tuhan Yesus ketika yang lain tidak mau mengikuti Tuhan Yesus? Dalam Markus 15 ayat 31-32 dikatakan, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam perjalanan ikut Tuhan menjadi kecewa dan kemudian apa yang saudara doakan, harapkan tidak menjadi kenyataan dan kemudian sudah merasa bahwa kehidupan teman-teman saudara lebih baik dari saudara. Mereka tidak ikut Tuhan, tapi kelihatannya kok mereka happy-happy saja. Mereka tidak ikut Tuhan, tapi kelihatannya mereka kok diberkati. Kok mereka hidupnya enak-enak saja. Saya yang justru ikut Tuhan, kelihatannya apa yang saya doakan, apa yang saya imani, apa yang saya harapkan, tidak seperti yang saya lihat yang menjadi kenyataan. Bahkan mungkin ada teman-teman, saudara-saudari yang berkata, ngapain kau ikut Tuhan? Hidupmu tidak berubah, hidupmu tidak mengalami berkat, hidupmu tidak mengalami perubahan yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu pernah diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya tetap mengikuti Tuhan ketika yang lain tidak mau, ketika kenyataan yang saudara dan saudari dan saya hadapi
berbalik belakang dari apa yang kita imani, apa yang kita percaya, karena kita ikut Tuhan Yesus. Dalam Markus 15 ayat 31 sampai 32 dikatakan, baiklah Mesias. Mereka terus mencemooh, mengejek Tuhan yang lagi disalibkan. Mereka berkata, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu. Sekarang, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan, kedua orang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Nah, kita tahu Bapak Ibu, salah satu penjahat yang ada di kiri atau di kanan Tuhan Yesus itu bertobat. Di Injil Lukas dikatakan, dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Tuhan berkata pada hari itu juga, dia bersama-sama dengan orang jahat tadi yang bertobat, ada di Firdaus. Nah, menurut saudara, bagaimana saudara akan menanggapinya jika tidak ada seorang pun di sekitarmu mengikuti Yesus? Apakah ada sesuatu yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk mengikuti Tuhan Yesus? Apakah engkau akan mengikuti Yesus bahkan jika itu mengorbankan segalanya? Apa yang harus kita lakukan ketika mengikuti Tuhan Yesus dan keadaan kita tidak seperti yang diharapkan? Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada era Perang Dunia Kedua, berkata, kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, seperti mungkin melewati neraka, tetap jalan saja. Dia mengatakan, if you are going through hell, keep going. Kalau saudara pun harus melewati neraka, tetap lalui saja, tetap jalan saja. Nah, kenapa Winston Churchill berkata demikian? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi di sejarah mengkonfirmasi bahwa kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, benar adanya. Bagaimana ketika keadaan yang begitu sulit yang dihadapi oleh Inggris dan tentara sekutu dalam Perang Dunia Kedua melawan Nazi Jerman, waktu itu mereka berdoa. Waktu itu mereka tak percaya kepada Tuhan. Dan peperangan yang terjadi berbalik belakang, artinya perubahan yang terjadi yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita lihat bagaimana sejarah mengkonfirmasi bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membela mereka. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar mungkin mujizat Dunkirk. Dunkirk ini adalah satu pantai di daerah Prancis karena waktu itu tentara sekutu, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, ya itu bersatu untuk melawan Nazi Jerman. Nah, pada Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua yaitu tahun 1940, keadaan tentara sekutu itu terjepit, ya. Mereka terjepit di pantai Dunkirk yang menjadi teritorinya Prancis. Kalau Bapak Ibu perhatikan saat ini, di situ tentara Nazi Jerman, panah merah itu sudah mengepung mereka dan tidak ada jalan. Karena di depan mereka adalah laut. Dan kemudian ketika menyadari situasi yang kritis ini, ada 300.000 lebih tentara sekutu, ya termasuk tentara Inggris, yang akan mengalami pembantaian oleh tentara Nazi Jerman. Mereka sudah terkepung dari berbagai lini. Dan satu-satunya jalan adalah evakuasi untuk menyelamatkan mereka untuk kembali ke Dover, daerah Inggris. Nah, ketika mengalami situasi yang sangat sulit ini, Winston Churchill berbicara kepada Raja George ke-6, Raja Inggris pada waktu itu, dan Raja Inggris mengumumkan untuk adanya Hari Doa Nasional, yaitu pada tanggal 26 Mei tahun 1940. Raja George memerintahkan seluruh rakyat Inggris untuk pergi berdoa ke katedral, ke gereja yang ada untuk mulai berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka mulai berdoa, gambar di sebelah kiri ini memperlihatkan hari doa itu pada tanggal 26 Mei 1940, orang antri untuk masuk ke Westminster Abbey Church atau katedral yang ada di London pada waktu itu untuk berdoa. Nah, gambar di sebelah kanan adalah situasi bagaimana para tentara sekutu termasuk 250.000 tentara Inggris menunggu untuk diselamatkan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika seluruh masyarakat Inggris atau England pada waktu itu berdoa, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Yang pertama, tanpa alasan tertentu, Hitler menghentikan peperangan. Dia memerintahkan tidak ada satupun tank yang bergerak, tidak ada satupun
yang menggerakkan mesin-mesin perang itu semua harus berhenti. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan alasannya kenapa Hitler menghentikan peperangan tersebut selama 3 hari. Dan ini menjadi kesempatan untuk evakuasi bagi tentara sekutu yang terjepit pada waktu itu di pantai Dunkirk, Prancis. Mujizat yang kedua yang terjadi adalah waktu itu kabut tebal ya di sekitar di situ sehingga menghalangi pandangan pilot-pilot Nazi Jerman untuk menjatuhkan bom dan menembaki tentara sekutu yang sudah terperangkap di pantai Dunkirk ini. Yang ketiga, mujizat yang terjadi adalah Selat Inggris waktu itu yang tadinya bergolak ya antara Prancis dan Inggris, itu disebut dengan English Channel atau Selat Selat Inggris, itu yang tadinya bergolak menjadi begitu tenang dan damai sehingga kemudian Perdana Menteri Winston Churchill memerintahkan seluruh kapal yang ada di sekitar situ, apakah kapal pesiar, bukan hanya kapal perang tapi kapal nelayan, sekoci, perahu besar, perahu sedang, perahu kecil, semua dimobilisasi untuk menyelamatkan tentara sekutu yang terperangkap. Ada sekitar 800 kapal, kapal besar, kapal sedang, kapal kecil, kapal nelayan, kapal pesiar, kapal apa saja, kapal pengangkut barang semua dikerahkan untuk menyelamatkan tentara sekutu. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? 300 lebih tentara yang terperangkap di pantai Dunkirk, Prancis itu bisa diselamatkan, termasuk tentara Inggris pada waktu itu. Nah, pada tanggal 9 Juni, Perdana Menteri Winston Churchill dan Raja George ke-6 mengumumkan untuk hari Thanksgiving National atau hari ucapan syukur karena mereka sudah ditolong Tuhan dalam menyelamatkan tentara sekutu yang terperangkap di pantai Dunkirk tersebut. Itu sebabnya tadi Winston Churchill mengatakan, kalau saudara mengalami masa yang sulit seperti ke neraka, tetap saja berjalan. Jangan kecewa, jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan mempersalahkan diri saudara sendiri, jangan mempersalahkan keadaan atau orang lain, atau situasi yang saudara hadapi. Tapi saudara tetap percaya pertolongan Tuhan. Nah, saya teringat cerita ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka bisa melihat mujizat yang tidak pernah kita bisa lihat, yaitu laut terbelah menjadi dua. Kemudian mereka bisa berjalan sehingga mereka sampai di seberang dan luput dari tentara Firaun yang mengejar di belakang mereka pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dalam kitab Keluaran, satu pasal saja, ya, ketika mereka mulai berjalan, mereka sampai ke padang gurun Syur dan di situ tidak ada air. Mereka mulai komplain, mereka mulai bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa dan mereka mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir. Di Mesir kami bisa makan roti dengan ada bawang putih, ada bawang merah, ada daging yang kita bisa makan. Tapi kami dibawa ke padang gurun ini hanya untuk dibinasakan dan dikuburkan di padang gurun ini. Mereka marah kepada Musa karena di situ tidak ada air dan ada air tapi pahit airnya. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil sebilah kayu dan dilemparkan ke sumber mata air itu dan kemudian mata air itu berubah menjadi manis. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 dikatakan, sampailah mereka ke Marah, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Keluaran 15 ayat 23. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan teks ini dalam bahasa Ibrani, kata marah itu dalam bahasa Ibrani marah, jadi ada hanya marah yang artinya bitterness, yang artinya pahit, yang artinya kecewa. Nah, bangsa Israel yang begitu mereka bersuka cita waktu mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan 300 tahun lebih di Mesir, dan mereka melihat mujizat demi mujizat, membuat hati mereka percaya kepada Tuhan, mereka menyanyi, mereka menari, mereka merayakan kemenangan dan mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi kemudian satu pasal saja beralih. Kemudian mereka sampai ke padang gurun Syur dan di situ tempat yang tandus, tidak ada air dan airnya pahit. Mereka mulai marah. Mereka mulai bersungut-sungut. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, demikian juga keadaannya. Ketika kita sampai ke tempat dalam kehidupan kita, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam keluarga, apakah dalam situasi sehari-hari yang kita alami, di mana ekspektasi kita
Kita sudah berdoa, kita sudah beriman, kita sudah percaya, tetapi kenyataan yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya alami berbalik belakang. Nah, alih-alih untuk marah, daripada marah atau dan hati kita menjadi pahit dan kecewa, seharusnya kita tetap jalan saja. Karena kalau saja bangsa Israel ini terus jalan, mereka akan menemukan 12 sumur mata air dan 70 pohon korma. Hal ini dicatat di 2 ayat kemudian, Quran 15 ayat 27. Ya. Dikatakan di situ, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sudah sekalian bangsa Israel tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu kecewa dan marah dan pahit hatinya ketika mengalami situasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka doakan, apa yang mereka imani. Sama seperti keadaan kita. Kalau kita mengalami masa yang sulit dalam kehidupan ini, apakah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam studi, dalam wirausaha, apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, seharusnya tidak membuat kita kecewa, mempersalahkan orang, mempersalahkan Tuhan, apalagi mempersalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan diri sendiri. Terus saja jalan, karena pasti masalah itu akan selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Sama seperti bangsa Israel ini, mereka jalan saja, maka mereka akan menemukan Elim. By the way, Amara dan Elim itu Bapak Ibu jaraknya hanya 20 kilometer. Dalam peta ini Bapak Ibu lihat antara Marah dan Elim itu cuma 20 kilometer. Itu sekitar setengah hari perjalanan kaki. Ya, di situ mereka menemukan 12 sumur mata air. Mereka bisa minum dan airnya tidak pahit. Dan mereka bisa makan, ada 70 pohon korma. Jadi, seperti tadi yang Winston Churchill katakan, kalau kita melewati neraka sekalipun, kalaupun kita melewati keadaan yang sulit sekalipun, terus jalan saja. Karena ada hukum rohani, Bapak Ibu. Kalau kita ikut Tuhan, ada hukum rohani. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kalau kita apatis dan berhenti di tengah jalan, kita akan tenggelam. Kita akan lebih jauh berbalik meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak marah kepada Tuhan, respons kita bisa apatis. Kita sudah tidak percaya kepada Tuhan. Kita apatis dan tidak punya ketertarikan pada hal rohani. Tidak membaca Alkitab kita, tidak berdoa lagi, tidak berharap, tidak beriman, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan mulai mempersalahkan keadaan. Kemudian apatisme kita berubah menjadi kita melihat dan mendengarkan dan memikirkan dan melakukan hal yang sia-sia. Thomas Alva Edison dalam satu kutipannya mengatakan, "Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up." Dia mengatakan begitu banyak kesalahan dari kehidupan orang-orang yang mereka tidak menyadari bahwa betapa dekatnya mereka dengan sukses, dengan kemenangan itu ketika mereka berhenti atau ketika mereka menyerah. Itu sebabnya tadi Winston Winston Churchill mengatakan, keep going, terus saja berjalan. Sama seperti bangsa Israel tadi yang sampai di Marah, mereka tidak perlu menjadi pahit karena Tuhan pun tetap menolong mereka di situasi seperti itu. Terbukti Tuhan merubah air yang pahit itu menjadi manis. Dan kalau jika mereka terus berjalan saja, dan memang mereka terus berjalan, 20 kilometer kemudian mereka menemukan Elim, 12 sumur mata air dengan 70 pohon korma. Seharusnya keadaan sulit yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya hadapi tidak membuat kita kecewa ikut Tuhan. Karena pengharapan kita tidak mengecewakan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 4 sampai 5. Dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Masih ingat tadi ya, marah dalam bahasa Ibrani-nya marah itu artinya bitter atau pahit atau kecewa. Dan di sini dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah yang dicurahkan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan pengharapan. Dan harusnya pengharapan yang kita miliki itu tidak akan mengecewakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
Sesulit apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, situasi yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apakah dalam saudara, hubungan saudara suami istri, apakah dalam hubungan saudara keluarga dengan apa orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara, atau masalah yang saudara alami di dunia kerja, di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, di usaha saudara, atau di studi saudara, atau apapun masalah yang sedang hadapi pada saat ini, seharusnya tidak membuat kita kecewa dan pahit dan meninggalkan Tuhan. Justru ketika kita terus berjalan saja, karena setiap masalah itu ada ujungnya, ada endingnya. Dan pasti di ujung masalah itu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita percaya di tahun 2025 ini memang mungkin tidak mudah yang akan kita alami. Tapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Mari kita terus percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Mari kita percaya bahwa tahun ini, meskipun sulit keadaan yang kita alami, kita tidak akan pernah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena semua masalah yang kita hadapi itu sebenarnya ujian untuk membuat kita tahan uji, agar membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi tekun, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Karena pengharapan yang Tuhan berikan tidak akan mengecewakan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tema kita pada tahun ini, The Cross, salib, kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Ada salib yang kita harus pikul, yaitu menyangkal diri kita dan memikul salib. Memang tidak enak. Tapi kabar baiknya, ada anugerah yang Tuhan berikan, yang memampukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya untuk mengalami, menghadapi setiap situasi yang sulit, dan oleh pertolongan kasih karunia Tuhan, kita mampu untuk mengatasinya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu yang menyaksikan live streaming ini, atau rekaman video khotbah ini, dimanapun berada, dan apapun situasi yang dihadapi, Tuhan hamba berdoa agar jemaatmu diberikan kekuatan, diberikan pengharapan melalui kasih-Mu yang dicurahkan melalui Roh Kudus dalam hati kami, agar kami terus percaya, tidak kecewa, tidak meninggalkan Engkau, tapi percaya pada pertolongan-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati keluarga mereka, berkati hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara dengan saudara, berkati studi jemaatmu, pekerjaan, usaha, bisnis, jemaatmu, apapun yang dikerjakan, Tuhan, Kau tolong, Kau Tuhan berkati, dan Kau Tuhan yang memberikan setiap jalan keluar ketika jemaatmu, anak-anakmu ini menghadapi jalan buntu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan, dan yang dikasihi Tuhan, mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saudara bisa, kalau tidak bisa hadir dalam kebaktian onsite tadi, saudara bisa memberi lewat uh, kris yang ada di layar saudara, bisa di-scan, dan Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.